Sebelum kita jadi artis itu kan pasti ada norak-noraknya ya. Apalagi begitu ketemu aslinya pas kita kerja bareng. Habis itu sekolah, aku pun terlambat hype. Makanya kenapa tiap kali saya lihat handphone saya marah. Ada gamma radiation. Aku pengen Nokia gitu. Sebelum nguk pokoknya misalkan ada makanan, ada penjual makanan ketabrak cowok nih kan, jatuh kan makanannya pasti jatuh dong. Iya, terus gitu langsung nguk belum begitu. Zaman belum itu ya. Belum. FTV itu masih zamannya cerita-cerita sangat relate dengan Zaman kehidupan. dulu FTV itu kan film televisi nggak? Betul. Lebih kayak film. Oh iya benar. Dulu serius. Dulu tuh serius banget, Pak. Syutingnya aja kadang 2 minggu kalau itu. Iya, pas saya nonton tuh ada namanya Yuniza Ica Pak sekarang Pak. Tahu gue. Masih saya ini Pak, masih saya follow sampai sekarang. Di follow Instagramnya. Tapi nggak di follow back, nggak apa-apa. Nggak apa-apa untuk mengenang proses saya Pak. Maksudnya Gue pernah main bareng sama dia tuh, Yuniza Ica. Ica itu. Panggilannya Ica kan? Iya. Terus saya berganti ke ini Pak, yang main dulu di Angel's Diary. Siapa namanya ya? Angel's Diary. Iya, di Trans TV dulu. Pokoknya lagunya Zigas. Gimana? Tapi hatiku menapikan cinta. Itu cocok orang gue. Betul. Nah, Kalau zamannya makanya lu Zigas jangan nyanyi yang lain. Kita udah inbox dong itu. Udah inbox. Iya. Ayo kita nyanyi terus. Tak bisa hatiku menapikan cinta. Iya. Karena cinta tersirat bukan tersurat. Meski bibirku terus berkata Zina. tidak. Itu gue enak. Oh iya. Yunisa Ica Pak. Abis itu Angel's Diary siapa tuh nama pemerannya gue lupa. Angel. Pokoknya nama aslinya juga Angel juga. Terus abis itu saya ngefans sama ini Pak Poppy Sofia Pak. Poppy Sofia. Oh iya. Oh Pop Sob. Iya. Tapi sekarang udah temenan dong. Udah Kita suka temenan. motoran. Nah pertama kali gue tuh ketemu sama dia di Fanny Olympic di Trans TV Pak. Oh, Fanny Olympic ya. Iya. Gua Langsung lu belum jadi artis, Sus? belum Pak, masih Sekarang udah. Fanny Olympic mah yang acara lucu-lucuan kayak pakai baju Tik-tik sumo. Olympic gitu ya? Bukan dong, itu furniture gitu. iya Pak. Emang iya gamesnya gitu ngelewatin lemari, mebel, gitu. Ya, itu main pakai baju sumo-sumoan ya. Iya. Iya. Akhirnya gue bilang sama Poppy, Pop, gue tuh sebenarnya ngefans sama lu dari dulu. Oh, lu ngomong akhirnya. Iya. Gue nggak kayak kalian berdua ya, sorry. Gua sama Marsyanda ngomong. Ya oke kita sama kalau gitu. Lu sekarang udah di follow sama Marsyanda? Udah. Sama Nia udah. Sama Nia memang waktu itu belum zaman Instagram, sekarang sih belum. BCL follow. Udah Kalau Luna juga gue bilang sama Luna langsung. Lu ngefans juga sama Luna? Ngefans banget zaman 30 hari mencari cinta. Lu cakep banget, Luna cakep banget. Gue ketemu di Bandung, gemeter nyunggu. Waduh. Gue ngomong sama Luna. Gini dong, Pak. Maksudnya kayak stop. Deg-degan. Oh saya kira gemeter. Ndredeg gitu kalau ketemu ndredeg enggak gitu. Iya, zaman dulu awal-awal ya. Iya, ya pokoknya Poppy gue bilang Poppy Sofia, iya. Poppy gue ngefans sama lu segala macem. Dulu zaman itu gue pernah waktu itu ada program di Trans TV juga yang 86 tuh. Nabila Putri awal-awal. Oh, Nabila Putri. Sebelum dia se-wild sekarang. Ini motoran. Motoran. Dulu tuh dia Pak rambutnya gitu Pak yang jejepangan gitu. Kebetulan saya kan suka jejepangan, mulai gitu kan senpai. Omoe kata kawaii. Gitu aku melihatnya. Iya. Waktu di Fanny Olympic gue ketemu langsung Nabila sama Poppy. Cuman dulu gue tuh ngefans banget sama Poppy dari dulu. Gue ngomong sama Poppy sempat deket lah, tapi karena sudah bersuami kita tidak usah bahas itu lagi ya. Beranjak kemudian setelah itu Maya Septa. Oh, Maya Septa. Kalau Maya Septa nge-follow gue juga sekarang. Udah. Tapi Berarti yang belum nge-follow Maya di tadi. Extravaganza dong lo. bukan Kejar Tayang, Pak. Dulu Iya. tuh di Trans TV ada namanya Kejar Kejar Tayang ada. Kayak sketsa gitu kan. Iya, tapi iya. yang jadi kru TV ceritanya gitu. Iya. Gue ketemu Maya Septa, gue bilang kayak, Ibu Maya, saya sangat ngefans sama Anda waktu dari Kejar Tayang apa segala macam. Jadi sekarang kita kadang-kadang suka sharing soal parenting gitu. Sekarang ini, sekarang. Iya. Soalnya Itu. dia sering di sosmednya dia. Iya, emang. ada banget Parenting. Berarti lu cuma belum di-follow sama Yuniza Ica. Yuniza Ica follow back dong Us dong. Udah jadi artis nih. Nggak usah Pak. Lu udah artis kan sekarang? Dulu Pak, gue pernah Pak ketemu Yuniza Ica Pak di Bandung Pak di Jalan Riau. Yang mana sih orangnya? Ada. Iya Pak, di sebelah Bogor apa nama Gua dulu main namanya? apa ya man dia ya? Main game bot kayaknya. Main gamebot bikin pusing. Ini nih. Yuni, cuma temen. Tuh. Waduh. Bentar Pak.
Yuniza Ica. Yuniza Ica. Ica. Yoi. Itu Pak, orangnya Pak yang Iya, iya, Oh iya. ini. Gua tahu. Yuniza kalau nonton boleh kali follow gue. Iya enggak kok kamu pengen ngerasain nggak lampu-lampu gading? Siapa tahu penasaran. Oh iya. Follow. Pokoknya gue kalau udah suka tuh udah itu aja Pak. Kayak misalnya Nabila Putri sama Popin. Ya udah itu. Udah itu tuh udah bertahun-tahun gitu kayak yang gue cari berita tentang mereka aja gitu. Jadi kayak bahkan ikut kayak fanpage-nya di Facebook apa segala macam gitu sampai segitunya Pak saya Pak. Dulu nama Facebook saya Pejantan Tangguh. Dulu saya nggak nyampe situ pikirannya Oh, Pak. nyampe. Dulu emang karena saya loser Pak, karena saya banyak dulu dicengin sama orang, jadi pengen ya boleh dong. Iya. Untuk Facebook doang namanya Pejantan Tangguh boleh dong Iya, ya. boleh, gitu boleh. gitu kayak nama saya Pejantan. Terus ya udah. Terus kayak makin kesini tuh wah makin liar Pak. Bahkan saya ngefansnya udah bukan Indonesia lagi. Siapa? Kayak misalkan ya boleh lah sebagai contoh ya kemudian harinya semakin realistis kan gitu kita kan ya Ya. semakin sesuai dengan kepala gitu dan gitu Maria Vania Pak. Ya itu Indonesia dong. Iya. Nah, habis itu saya mau lu makanya lu sekarang rajin nge-gym ya? Iya, cuman kalau nge-gym nggak ada yang geter. Ya biasa aja gitu. Saya udah punya istri Pak. Oh iya. Belum dong waktu Masih udah pacaran sama Kartika tapi. Oh, udah pacaran. Udah pacaran sama Kartika. Terus kayak udahlah. Terus kayak tahu ya gitu kayak lifestyle cewek-cewek artis gimana kayak tiap bulan Gucci, LV. Stand upku saja tidak bisa mencukupi itu. Aku harus bibirku apa gimana MC stand up sampai untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi ya udah gue cari yang biasa aja gitu. Tapi memang itu persepsi orang awam kayak kita ya. Lu berpikir kayak gitu. Dulu gue juga berpikir kayak gitu. Gimana? Iya. Maksudnya gue dulu waktu awal-awal kerja di entertain, Entertainment, waktu ketemu sama artis cewek yang gue suka, misalkan let's say BCL gitu ya. Terus kan jadi ngebayangin gue kalau misalkan deketin dia, terus PDKT sama dia, terus nggak nyampe deh. Iya. Itu kayak Kayaknya si Sarah balik gitu ya. Jauh Iya, gitu. luar jangkauan gitu Iya, Pak, iya, SOS Pak. Iya. Bener dong. Iya, SOS kan di luar jangkauan. Iya, iya. SOS Pak sinyalnya Pak. Persepsinya kayak Iya, gitu, iya, iya. karena awam ya Iya. gitu. Kayak wah kayaknya nggak bisa deh gitu. Terus plus obrolan mereka di backstage yang kadang-kadang kayak ih kok lifestyle mereka kok kayak makan siang di sini gitu. Jangan atuh masih tiap makan siang di Dulu Plaza gue jadi bintang Senayan. film kalau lawan main gue makan pesen sendiri aja gue suka ya. Bapak nungguin nasi kotak ya? Tadi Kak, terima kasih. Iya dong. Dulu gue ngeliat artis lain pesen sushi aja kayak mahal. Bahkan saya rokok dulu minta kru. Makanya sampai sekarang gue akrabnya sama kru. Iya gue. Iya, Jadi iya. lifestyle-nya tuh kayak Iya. gitu loh. Bahkan ruangan sendiri. Iya. Iya, ada yang di ruang sendiri. Bawa speaker, pokoknya ngasihin sendiri lah, bawa kursi, Iya. apa segala macem. Oh gini ya artis ya gitu, norak banget zaman dulu tuh Ya, norak. pengen kasih tahu juga ke teman-teman gitu kalau misalkan kayak enak ya jadi artis bisa ketemu sama ini tapi kayak enggak bro, kayak semua public figure yang kita temui dan kita bayangkan akan bersama-sama kita gitu ya, ternyata mereka punya masalah mereka sendiri. Iya dong. Ternyata mereka punya love life mereka sendiri, mereka punya rasa sakit dan trauma terhadap pasangan dan apa segala macam yang kadang-kadang tuh kayak gue ngerasa kayak iya ya ternyata mindset mereka tuh kayaknya kayak gini deh. Kayak misalkan gue yang ngedeketin kayak gue tahu lah lo deketin gue cuma biar disorot media. Itu ada yang kayak gitu. Enggak gitu. Gue emang Baju gua dong. shame on fake. Pak nggak boleh Pak. Yang fake itu yang mendidik. Yang ada hubungan-hubungan yang fake juga kan enggak? Iya betul. Dan maksudnya yang fake ini kan yang mendatangkan banyak endorse, mendatangkan banyak produk, gitu Pak. Yang real-real kayak gini mah, ini mah toxic, penghancur generasi. Gitu. Kadangkala gue ketika mengidolakan seseorang, terus begitu akhirnya kenal sama aslinya, Berarti kadang kala kadang Jokowi berarti ya. Kan dulu Yusuf Kala sama Jokowi dong. Iya dong. Ya kan dulu kan, zaman Iya. dulu kan lu ngomong zaman dulu. Kan iya sih. boleh dong. Kan kemarin Anda boleh bawa Ahok. Boleh dong. Masa aku nggak boleh bawa Yusuf Kala sama Jokowi? Boleh dong. Boleh. Ada kalanya
Pak Jokowi. Periode pertama. Iya. Periode pertama. Kan ada kalanya kita persepsi sama artis yang kita idolain, gini orangnya begini. Nah, tapi iya. benar begitu kenal aslinya, ternyata dia gini juga ya. iya. Maksudnya kayak ya udah manusia juga gitu Iya, yang benar. yang Iya. oh ternyata dia kalau ngomong gitu. Oh ternyata habitnya gitu gitu Ada loh. Pak, jadi ada namanya Ayu Hapsari. Kayak Sari gua tahu. Tahu. Ayu Hapsari itu termasuk crush gua dulu. Oh keras lu juga. Gue crush gue juga karena gue tuh suka perempuan yang simple aja gitu Lucu, kayak dia dulu pernah Pernah inbox, Yas. Pernah inbox, Pak. Iya, makanya pas gue ketemu karena waktu ketemu di inbox waktu itu gue sama lu gitu maksudnya gue udah kenal duluan sama Ayu Hapsari jadi kayak nah pertama kali gue tuh ketemu sama dia waktu syuting Kompas TV. Dia di komedi spesial dia tuh sebagai bintang tamu terus akhirnya jadi tetap di situ kan. Dan terus gue kayak iya ya dulu tuh gue ngebayangin tuh kayak public figure kayak Ayu Hapsari yang selalu menjaga apa segala macam kayak ih kocak apa segala macam ternyata punya masalah kayak halo Thailand gini Sama gue kok. bilang kayak oh iya ternyata apa gue bisa ngobrol sama dia pun karena emang guanya juga sableng gitu terus dia bisa menonjolin sisi gilanya dia gitu. Iya, masing-masing orang punya sisi itunya Pasti juga. Iya gitu jadi kayak wah anjing Kan kadang-kadang yang ditampilin di depan layar kan itu ya itu memang karakter yang harus kebutuhan di Iya, panggungnya mereka. Iya, kebutuhan di panggungnya mereka. Ternyata anaknya asik juga, anaknya santai kok. iya, gitu. Oh keras lu juga tuh Ayu Hapsari. Iya, Ayu Hapsari. Mita Lestari nggak? Hah? Mita Lestari. Mita mohon maaf nih aku ceritain aja karena kita sudah sama-sama berbahagia dan kita juga kan maksudnya komunikasi kita hubungan kita juga baik-baik aja gitu kan. Jadi dari zaman dulu gue meniti karir sebagai stand up comedian. Mita Lestari adalah artis pertama yang follow gue. Oh, lu GR tuh di follow artis waktu itu. Kita belum mau lolo ya? Hah? Kita belum ya? Belum. Lu tuh artis kesekian. Sorry to say nih ya. Sorry to say nih ya. Sorry. Anjing gua punya momen ini akhirnya. Ayo kita unfollow bareng yuk. Yuk. Ya udahlah gua punya Wawan Cikuk. ada Wawan Cikuk. Sempat dia tuh nge-DM gue yang apa namanya jadi gue follow DM jadi dia nge-follow Dia nge-DM. terus gue follow dia terus kayak dia bilang kayak I like your works dia bilang gitu kayak dia suka karya gue apa segala macam oh iya makasih gue bilang gitu terus akhirnya gue dengerin lagu yang tentang tukang pecel yang gak modal gitu Maksudnya? Bang beli dong aku cuma punya hati nggak ada ayam nggak ada lele nggak ada gitu Kenapa tukang pecel? Kan dia bisa tukang kayak lagi. Kenapa cuma tukang pecel? Iya. Dulu tuh gue inget banget gue pernah ketemu Mita Lestari waktu dia di Balubur Town Square. Jadi dia dulu waktu meniti karir dia tuh selalu ditemenin sama bapaknya, sama orang tuanya. Pokoknya tiap kali dia mau pergi ke Jakarta tuh ditemenin sama orang tuanya gitu. Jadi kayak gue ngerasa kayak ya karena saya tahu saya sangean orangnya gitu kayak nggak baik merusak. Oh, ini kita ngomongin keras loh, bukan sange. Iya, enggak maksudnya Suka gitu, bukan Iya. sange. Us. Tapi kan kalau misalkan gue akhirnya menjalin hubungan dengan dia kan ya apalagi dong. Iya dong. Karena saya ngerasa kayaknya dia sangat diharapkan dan tulang punggung keluarga gitu saat itu kayak sampai dia berangkat ke Jakarta pun ditemenin gitu sampai ke Baltos gitu. Jadinya kayak yaudah akhirnya gue sama-sama saling respect. Gue akhirnya ketemu lagi di inbox dengan gue jadi host dan itu kayak seneng gitu ngeliat lu sekarang lu ada di sini segala macam. Iya Mita, iya gue bilang kayak makasih juga segala macam. Sampai digimikin kan lu anjing. Iya. Gue tuh nggak usah pro-pro soal Oh iya tahu. dong. Lu jangan Iya pro-pro nggak tahu lu ya. Yang cowoknya dateng kan. Betul. Itu kan kerjaan kreatif bukan kerjaan Kerjaan kreatif kita mah goreng aja. Betul. Iya. Dan budget Anda lebih gede ya. Oh, ngomongin budget kan lu artisnya baru juga waktu Iya. itu. Pak, betul. Betul ngomongin budget. Betul. Tidak ada power. Ngelucu paling banyak. Digimikin tiap pagi. Bayaran paling. Tuh lihat. Tuh, semestanya nggak terima, bro. Tapi lucu sih. Mungkin buat orang-orang yang lagi ngerintis dan kerja di entertain ya, maksudnya punya keinginan di entertain, suatu saat bisa sepanggung sama kita juga mungkin merasakan hal yang sama. Iya, dan akhirnya kerja bareng tuh jadi biasa aja gitu. Dan jadinya nggak ada momen kaget gitu loh Pak. Misalkan ada beberapa teman gue gitu yang akhirnya merintis juga di entertain terus akhirnya bisa masuk juga ke industri gitu kayak bilang kayak anjingnya sih industri kayak gini ini gue kira
tuh orang ini bakalan kayak fun yang terlihat di kamera gitu deh. Yang gue selama ini gue tonton ternyata orangnya enggak ya gitu. Oh ternyata si ini gini segala macam ya. Dia punya persepsi seperti itu. Tapi kalau gue kan belajar gitu kayak, oh ya udah Andika sama Gading emang di belakang panggung kayak anjing gitu. Gue mah merasanya malah kayak Bigi. Pas gue ketemu sama Gading kayak anjir ternyata ada hal yang relate gitu. Gitu. Bukan jadinya gue kayak netizen teman-teman, ternyata selama ini Gading sama Andika tuh nggak sesuai dengan apa yang dicitrakannya. Pertama kali kenal sama kita paling gampang nyambung sama Gading dulu ya? Enggak, sama lu anjing. Pertama kan? Sama lu, sama lu. Kan diajarin dulu pasti. Ini kan tim seleksi. Kalau abang mau tim happy kan? Sama dia dulu pertama kan. Dia oke, dia ngobrol sama gue oke. Dia oke, gue oce. Sandiaga Uno. Pertama kali gue manggung di Suca, akhirnya Pak Dika juga kan ngobrol sama gue apa segala macamnya. Terus kayak gue ngerasa kayak, oh ternyata Pak Dika ada hal yang relate karena gini, misalnya kita syuting semprot hari ini nih. Nah, ini kan pasti orang-orang ini mereka punya standar humor masing-masing, ya nggak? Sampai kita bisa ngebuat mereka ketawa, berarti kan emang lucu gitu. Karena mereka sering mendengarkan jokes entah di tongkrongan, entah di kerjaan gitu. Nah, sampai di titik anjir lu lucu banget tuh bro gitu. Gue bisa ngehibur orang yang tiap hari serius kerjaannya menghibur. Menghibur, oke. Iya, tiap hari kerjaannya menghibur. Terus dia bisa ketawa dengan jokes gue. Gue ngerasa kayak nyambung di sini gitu. Ternyata apa yang gue lontarkan di panggung ternyata ada yang relate dengan Pak Dika gitu. Sisi lainnya Pak Dika ya. Pada akhirnya ketika kita kasihan sama dia, kita masukin lah ya. Makasih kasihannya Pak. Emang yang pertama kali ngajak lu ngobrol di belakang panggung kan gua. Lu emang. Gua panggil kan lu. Iya. Dia emang suka ngobrol banget. Betul. Artis-artis baru tuh dia paling suka ngajak ngobrol. Betul. Untuk di Tatar. Kan. Iya. John Wick. Nadib. Akhirnya gue ketemu sama Tia Ivanka, bahkan kemarin kayak Yurika Prastika. Mbak Yurika kemarin nge-DM gue, gue boleh gak sih kayak bikin konten sama lu ngobrol-ngobrol bagaimana kayak artis zaman sekarang ngadepin ini, karena beda era kan. Iya. Ya, shout out tuh Mbak Yurika. Gue juga iya tuh, fotonya syuting sama Yurika. Peran paling jahat gue paling suka Mbak Leli Sagita. Mbak Leli Sagita. Ih ya Allah. Gimana? Jeng. Siapa yang suruh kamu masuk rumah saya? Iya. Gitu. Padahal lawan mainnya nggak ada ya. Padahal cuma Astrada begini-begini doang. Iya. Itulah hebatnya pemain-pemain sinetron ya. Lawannya tuh cuma tangan. Anggap ini tangan ya. Mbak Leli tuh masih gitu. Kayak, siapa yang suruh kamu ke rumah saya? Matanya langsung ke atas itu kayak ngeremehin, Pak. Kayak, lu habis ngomong sama gue. Terus tuh mata lu ke atas gitu kayak. Gue mau jawab kayak, Bapak di sini gitu. Itu jahat banget, Pak. Leli Sagita tuh dulu kayak ih kok sebel gitu. Bahkan gue beruntung syuting sama Mariam Belina, Pak. Si Kisah Sedih di Hari Minggu. Itu legend banget gue. Dan dia udah kayak emak gue lah, baik banget yang ini kayak orang galak deh gitu. Tapi ternyata fun banget. Asik banget Mariam Belina. Pokoknya yang selama ini kita lihat di TV itu karakter jutek banget. Lu harus tahu aslinya tuh rata-rata kebanyakan itu bertolak belakang banget, Pak. Betul. Iya. Zaman saya lagi belum jadi stand up comedian, bahkan masih jadi penyiar doang. Suatu hari teman saya bilang gini, gua ada surprise nih buat lu, dia bilang gitu. Apaan bro? Lu mau gak gantiin Vino G. Bastian? Film Madre. Oh Madre. Boleh kalian kalau mau nonton lagi tuh ada di scene terakhir ada di situ. Jadi ya gue tau lah rasanya dibohongi mimpi oleh Astrada. Kenapa nggak? Lu kan dijanjin gantiin Vino. Iya. Soalnya lu jadi. Iya. Dengerin dulu Uban. Terus gue dalam hati gue, masa sih nggak mungkin dong, gue bilang gitu. Kau seriusan. Besok kita bakal syuting di Braga gitu. Karena Vino-nya lagi ada keperluan apa segala macam. Jadi kita butuh sosok lain nih untuk sosok Vino gitu. Terus gue bilang kayak, gue pikirin lagi deh. Jadi terus pas gue matiin handphone kan Pak. Terus gue langsung kayak jadi Vino. Jadi gue langsung kayak
gimana ya Pak ya, kayak rasa gue harus latihan nih gitu. Kayak ini momen gue untuk bersinar. Kayak, ini spotlight ada di gue nih. Gitu. Kesempatan gak datang Terus dua kali. di kepala gue tuh kayak pendatang baru terbaik. Anjir. Pada akhirnya. Terus gue kayak anjing gue harus latihan. Akhirnya gue telepon lagi. Bisa nih bro kayaknya nih gue gantiin. Besoknya si apa namanya si Mas Radanya bilang orang Thailandnya kayaknya ya gitu kayak datang ya ke sini gitu. Terus ke Braga dibilang. Oke, itu di jalan Pak. Gue naik motor Thunder butut gue kayak masih Udah pakai Thunder. Anjir ini udah episode 4 masih Thunder loh Pak. gue kasih tahu sama lu ya. Thunder gue itu bertahan dari SMA sampai kuliah semester 8. Wah, mantap. Enggak, sorry saya ralat 12. Semester 12. Iya, Thunder itu. Bego. Kuliah lama banget. Maaf. Terus naik motor jalan terus kayak gue kayak Wes. kan gue udah dikasih skripnya. Iya dong. Ya, Anda salah orang kali. Saya bukan orang yang kamu ini gitu. Itu skripnya. Di jalan. Lu apalin tuh ya? Yoi. Lu apalin. Sepoi-sepoi dari Jatinangor kan, dari Jatinangor kan, so jalan gitu di jalan gue kayak coba ekspresi sedih gitu nih, kan coba naik motor tuh. Pakai helm lagi kelihatan orang-orang ya. Lewat Soekarno Hatta, ya kan lurus doang kan tuh. Terus terbang. Padahal hidup gue bakal kelok. Sekali-kali lah ke jalan yang lurus kan. Iya. Set. Gitu jalan sih gitu-gitu Pak. Latihan sendiri ya emang suka gitu ya. Iya kan, kalian pernah ngalamin kan? Iya pernah. Cuma kalian di mobil? Enggak dong. Ada di motor juga. Ada di motor. Bagus. Fuck tadi. Di motor pakai helm terus ngomong sendiri tuh Menyenangkan iya. Terus gue sosok dialog itu Pak sampai Braga nih Pak. Set turun. Gue diberikan mimpi berikutnya. Wes. Nah ini sih the next Vino. The next ya. Enggak. The next Vino. Enggak. It's too good to be true. Gak mungkin ada orang yang bisa ngeliat bakat gue sedalam itu anjing nih orang berpengalaman begitu. Ya namanya juga kan Ini kali yang pencari bakat ya. Gitu. Melihat potensi dalam diri saya Pak. Wah kalau lu dari postur sih lo oke banget lu the next Vino sudah gituin kan gue. Besok kita syuting ya. Kita syuting. Ini beneran. Gue nginep lah di rumah nenek gue. Besoknya syuting. Dadanin gimbal kan gue. Kan saat itu Vino gimbal kan. Di film ada kan dia gimbal. Iya. Jadi saya gimana nih Pak buat skripnya? Saya udah hafal semua gitu. Yang dikasih tuh dialog Vino emang. Iya. Dikasih dialog Vino. Udah siap Us? Udah ini semua, udah apa semua? Siap Pak, udah siap banget gitu. Gue ke ruang artis lah. Ada kursi-kursi santai itu kan. Mimpi berikutnya pun tercium Pak. Betul. Ada artis senior gue lupa perempuan, udah tua. Bilang gini, nah ini cocok banget. Gue langsung, Belum acting tuh ya. Belum acting ya. beneran loh ini. Kayak gue udah kepikiran di kepala gue tuh kayak Makin ngelotok tuh dialognya. Mama menu, piala ini buat Mama. Udah latihan ya. Iya. Ini nih bener nih yang Nyokap lu siapa namanya? menu. Gitu. Makanya bokap gua kalau main game nggak pernah sampai main gamenya, cuma kayak main menu doang iya. Emang doyannya main menu bokap gua. Iya. Atas bawah. Iya. Ini juga kan main menu. Saking doyannya main sama menu, sampai 3 anaknya kan. Terus makin pede dong. Iya dong, pede lah. Pede dong. Ya kan? Oh, dulu pemeran perempuannya Laura Basuki. Oh, Laura juga cakep. Laura tuh ya mungkin karena dulu belum ada sosmed segala macam. Jadi handphone tuh bukan hal yang kayak kita mantengin mulu gitu kan kayak iya lo ini mirip banget Vino lo gitu. Terus gue kayak Laura Basuki bilang gua Vino. Bro, dan bukan Vino sosis. Vino G. Bastian bro. Dan saat itu mulai tag Pak. Iya, take dong. Gimana? Tag kan. Oke Us, lu sebelah sini aja. Siap. Ini ending terakhir ini ada Laura Basuki sama ini segala macem. Lu ntar duduk di sini ntar Laura nyamperin lu. Siapa? Namanya udah jiwa acting menggebu kan. Wording udah di depan mata kan. Duduk nih. Sini di belakang. Sini di belakang sini kan. Gue duduknya yang gini. Ini kan Pak. Gitu.
Mas Us, bisa nggak usah gerak-gerak ya? Mulai kebaca nih. Saya kan Vino, saya Vino. Kenapa saya berlakukan seperti ini? Biarkan saya explore dengan peran saya. Karena kalau rambut gimbal nggak mungkin dia sopan dong. Iya kan? Pasti dia agak pecicilan gitu kan. Gue inget banget Pak, itu take-nya dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Satu scene. Lu nggak usah buka kartu dong, Ding. Dibayar GoPay. Mana mungkin Vino dibayar GoPay? Kamu tidak berpikir Nggak, terus lu ngomong Nggak. ada adegannya nggak? Baru tahunya pas pulang diamplopin Pak. Udah lama nggak ngomongin uang. War Pak. Artis tuh di mana-mana ditransfer, nggak ada yang diamplopin lu. Ditransfer juga lewat manajer, lu diamplopin. Gading, asal lu tahu ya, amplop itu maksudnya memang menjadi aktor adalah suratan. Sudah menjadi suratan saya menjadi aktor. Udah tuh Pak. Terus jam 9 sampai jam 3. Apa jam 3 sore Pak? Itu cuma sih duduk doang Pak. Mungkin memang ada momentum kan kayak lu nyari gue. Nengok Bang. Tengok kamera. Kayak anjing Vino gitu. Kayak Oh, next bapak ini ternyata jadi body double ya? Iya kan? Karena Vino-nya nggak bisa, hari itu dia butuh sosok Vino. Tingginya sama, postur badannya Yang sama. di shoot sininya doang. Iya. Sininya pakai jaket. Iya kan? Makanya bayarannya GoPay. Jangan. Iya, body double. Lu ada close up-nya nggak? hentikan penghinaan ini. Lu ada close up-nya nggak? Gak ada. Masa? Dipakai nggak di filmnya? Anjir lu fuck. Pakai nggak? Ada di filmnya ada. Itu stand in jatuhnya. Stand in lu. Fuck, stand ini tuh. Panggil love. Ini panggil Bang Vino lu. Iya, gua main sama Vino. Panggil love, gue kasih tau sama lu ya. Betul. Gue dapet scene di situ. Muka gue kelihatan di bioskop. Jadi Vino? Enggak dong. Enggak. Jadi apa? Jadi Laura Basuki. Jadi ceritanya Vino entah kemana pergi dia, iya kan? Karena Vino itu sering main ke tokonya dia kan. Begitu melihat orang gimbal langsung flashback. Terus dia ditepuk, tak Bukan. saya. Ya, artis-artis figuran itu. Iya. Saya Pak. Terus dialog lu nggak kepake. Cuma gini doang. Betul. Gue juga lupa dialognya cuma kayak gue nengok kayak babas salah orang. Makanya saya tiap kali melihat figuran ekstras di tempat saya syuting film sekarang, respect. Bro. Iya. Pulang kasih amplop nih GoPay lu. Udah ketahuan budget dia per episode GoPay ya. Aman dah. Gue Div, GoPay Div. Aman. Sebenarnya banyak yang minta lo bahas Pangin Love lo, Pak. Pangin Iya Love tuh bukan cerita gue, Nyo. Jadi orang banyak nyangkain gua dulu di Malang jadi anak pang, bukan. Udah bolos 4 bulan gimana kurang pang lagi Pak? Lu inget gak kemarin gue cerita gue naksir cewek udah punya laki? Iya. Nah itu cerita lakinya. Oh, itu cerita laginya. Almarhum tapi udah almarhum. Jadi gue kenal baik sama dia. Dia pernah jadi astradanya Odi Harhab. Ocai. Ya Mas Ocai. Nah dia pernah jadi astradanya Ocai. Dulu niatnya ke Jakarta pengen entertain juga. Dia kuliah di IKJ ngambil film. Jadi astrada cerita lama Bang Ocai dulu pernah jadi anak pang bla 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 bla. Film itu dibikin buat dia Pak. Harusnya Harusnya buat dia. Bukan tribut buat dia, emang dia yang main. Emang dia main. Peran yang anak pang itu harusnya dia gitu. Ada apesnya dia sebelum film itu jalan, kecelakaan di radio dalam. Dia naik motor karena syuting pulang pagi, meninggal. Ocai cerita sama gue, si almarhum Yogi ini pernah ngomong kalau temen gue di Malang gitu. Makanya gue yang di casting. Jadi lo main. Jadinya akhirnya gue main. Tapi padahal lu badung-badungnya beda-beda tipis, cuma nggak pakai baju pang doang kan? Yang akhirnya pakai baju anak pang kan gue disemprul bangsat. Iya, dia pakai baju pang. Dia mau tag lip hitam mulu bibir gua.
Itu tapi Bagus tuh. semprol terpecah itu pas itu. Share dan rating 30. Kayak bola. Ih kangen Narji deh, sorry share-nya ada di gue. Ya lu punya sejarah, Narji juga punya Iya, sejarah. masing-masing punya. Narji Iya. di inbox Mr. Tajir itu share tertinggi juga. Share tertinggi. 39 apa 30 berapa? Oh emang saya kalah berarti. Kebetulan emang dia nggak bisa. Iya. beda ininya. Kebetulan sebelum syuting ini kita telepon Narji nggak bisa, kita telepon lu. Iya. Memang kalau emang artis yang cancel saya yang masuk. Yang diteleponnya jam 12 malam. Iya. Besok bisa syuting nggak? Bisa. Ada netizen nyalain gua. Apa? Lu kerja paling banyak tapi bayaran paling kecil, tapi nyalainnya gua. Kok nyalain dulu? Padahal nyalain TV dong biar nonton Uus. Iya. Gimana? Gimana? Nyalain TV biar bisa nonton kita. Iya. Masa nyalain Andika? Gimana mencetnya di mana? Gila lu gasani banget. Funny. Panik Gasani. Oh iya Pak. Oh satu lagi, Celebrity Crush. Iya siapa? Yang akhirnya ketemu dan ngobrol. Siapa? Fanny Gasani. Oh, Fanny. Baik anaknya. Karena saya 112, dia tuh seangkatan sama saya. Dia SMA 78. Zaman dulu kita masih mungkin sekolah kita mungkin diliput sama TV kalau ada syuting yang katakan cinta. Iya, katakan cinta. Yang nembak-nembak cewek Iya. di sekolahan tuh. Nah, Fanny Gasani tuh kalau nggak salah pernah enggak ada di SCTV, karena SCTI kan katakan cinta tuh. Nah, di SCTV tuh dia ada Playboy kabel apa gitu. Nah, Fanny Gasani tuh pertama naiknya di situ Pak, tuh terkenal banget Pak, satu geng. Nggak ada yang gagal Pak. Biasanya kan satu geng cewek ada yang jelek tuh. Bos lu nggak boleh ngomong gitu. Oh iya. Biasanya satu geng itu ada yang baik, ya kan? Cakep baik, gitu loh. Iya. Karena tidak ada yang bisa dilihat dari penampilan, kita lihat hatinya. Betul. Itu satu gengnya dia Pak, Fanny, nggak ada yang gagal Pak, sumpah. Cakep semua ya. 78 angkatan gue 2005 sampai 2008 itu the best. Kalau debus gini dong. Padahal gua nggak menuntut punchline loh tadi. Cuma ada dia. Ada berdua dia. Gua tadi baru mau nyaut. Kalau debat gini. Coba lucuan saya dong. Iya. Tentu tadi gak masuk. Susah nggak tuh? Susah nggak syuting tuh? Itu. Fan lu 78 kan dulu gitu kayak. Iya, kok lu tahu? Gue 112 dulu gitu. Gue tuh tahu lu dari bahkan gue dulu punya foto Fanny Gasani buat wallpaper, dulu pernah sempet. Oh sempet. Karena lu cantik Lu banget. dulu zaman belum jadi artis beli poster artis nggak lu? Gua mah nggak pernah ngoleksi gitu. Bro. Kebaca lagi. Lu ngira gue kayak gitu. Gue nyobekin poster dari majalah gitu, terus gue taruh di dinding. Clipping. Ya. Clipping gitu. Lu jangan ngomongin soal diri lu sendiri dong. Gue enggak. Karena gue Westlife. Gue The Moffat kalau itu. NSYNC. Hansen. Cewek nggak berani saya Pak. Oh, cewek nggak berani. Nggak berani. Karena buku Golden Boy aja kepergok Pak sama Golden Boy itu yang apa sih? komik Pak, bokep. Yoko, pemeran utama namanya Yoko. Ada pemeran cowoknya titik gede banget, Tuan Kongoji namanya Pak. Siapa sih inget Pak, Tuan Kongoji. Pas lagi ada tulisannya gitu, wah aku seperti berdiri di atas batang pohon. Aduh Pak. Komiknya sepulgar itu. Semuanya itu. Iya Pak. Lu dari kecil berarti udah jorok ya Us ya? Pak. Makanya saya nikahin Kartika. Iya, karena saya jorok. Teman gua thank you banget. Mungkin kalian juga punya starstruck ya, starstruck. Sebenarnya konsep podcast itu kan kita menyampaikan ke mereka, tapi kita kayak enggak. Kayak ngobrol aja. Iya, ke mereka ada di sini ya. yang membuat podcast itu menjadi ini karena kita ngomongin soal realita, Pak. Yes. Soal apa yang kita Tapi gue alami. seneng ketika mereka merasa nongkrong bareng kita gitu. Ya, Jadi gue berasa keren gitu, jadi anak tongkrongan gitu. karena penonton Lama-lama di bawah semua. Nggak enak sama yang punya rumah. Takut bersih-bersih capek. karena semenjak penonton kita tahu nih, teman gua ini tahu kalau temennya Padika cuma Uus, Gading, Rizky, Angling Gading. Mereka ingin kayak
Yaudahlah temenin Pak Dika gitu. Jadi semuanya sekarang kompakan untuk temenan sama Pak Dika. Iya, tapi seneng sih, maksudnya antusiasnya teman-teman gue juga ternyata rame. Iya. Dan mudah-mudahan tiap minggu kita bisa bahas yang relate sama yang seru-seru lah ya. Lu kalau mau komennya sekalian aja. Lu kasih tahu siapa selebriti keras kalian. Iya. Siapa sih? Apa jangan-jangan sama kayak kita? Sama kayak kita juga. Gue juga naksir dia nih. Karena kan tiap angkatan pasti beda. Beda. Kalau anak-anak sekarang mungkin ada yang hanya Geraldine lah. Oh iya, gitu kan. Nah mungkin nextnya di 10 tahun 20 tahun ke depan mungkin ada yang bikin podcast gini juga ngebahas kayak Anya. Iya. Anya tuh ya. Anya. Gimana? Gimana? Tapi gua Dibutakan industri. Anya kenapa? Gua sering lihat nama kalian berdua nge-like fotonya Anya. Kenal. Oh, kenal. Kalau gue kan emang nggak ada apa-apa. Iya. Ya kalau nggak tahu si abang ini. Kalau Gading tuh setiap ada cewek cantik muncul di Explore ya, terus gue buka gitu, udah ada nama Gading. Udah ada nama lo ya. Atau kalau Wajar lah. bukan Gading, Gading Moto. Sampai ketemu di episode berikutnya dah. Thank you semuanya, muncrat bareng dah. Ya kan, ada SMS masuk Pak, Wah, kita live emang. Kira duit lagi tuh. Enggak Pak, belum duit. Belum ya? Iya. Masih passion ini Pak ya? Ya. Woi anjing, belum kelar deh, sini tutup dulu. Tadi udah itu udah lucu itu. Udah ya? Udah lucu ya? Sekali lagi dong. Nutupnya mau apa nih? Lucu tadi itu. Tadi udah lucu Anya ya. Gading moto itu lucu ya udah ya. Ya tadi udah masih direkam tadi Gading Moto. Iya udah. Ya udah. Anjing. Lucu tuh. Guys, jangan lupa subscribe, like, comment, share. Gua kapan kebagian ngomongnya? Ya lu bagian yang mencetnya. Subscribe. Gitu dong gua kebagian ngomong.